Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Sari, mahasiswa semester 2 dengan NPM 20142310039, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Lampung. Dalam video ini, saya akan membahas tentang distribusi Poisson, yang merupakan tugas ujian dari mata kuliah Statistika Dasar, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Deari Ameti Zahro Tindulfus Duen, STP MSI. Pengertian distribusi Poisson, yaitu peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu. Maksudnya, misalnya, mobil yang melintas di jalan raya pada waktu tertentu, misalnya pada siang hari. Kemudian, apabila rata-rata kejadian diketahui. Maksudnya seperti rata-rata yang sudah diketahui dari soal. Salah satu yang paling tampak pada Poisson yaitu rata-ratanya pasti sudah diketahui. Kemudian, dalam waktu yang saling bebas, artinya mobil yang melintas di jalan raya tadi pada siang hari tidak ada kaitannya, misalnya dia ditilang pada siang hari. Intinya dia itu saling bebas. Maka pengertian distribusi Poisson lengkapnya adalah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian diketahui dalam waktu yang saling bebas. Contoh seperti tadi, mobil yang melintas di jalan raya pada siang hari. Distribusi Poisson memiliki ciri-ciri, yaitu poin yang pertama, banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada selang waktu atau daerah tertentu tidak tergantung pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Di sini maksudnya dia tidak dipengaruhi atau bebas dari apa yang terjadi pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Poin yang kedua, probabilitas terjadinya suatu hasil percobaan selama suatu selang waktu yang singkat sebanding dengan panjang selang waktu tersebut. Artinya, berarti dia saling bebas. Poin ketiga, probabilitas bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat atau daerah yang kecil dapat diabaikan. Maksudnya di sini adalah peluang terjadi lebih dari satu hasil dalam waktu yang pendek atau dalam daerah yang sempit, itu dapat diabaikan. Kemudian, distribusi Poisson mempunyai karakteristik yang sama dengan distribusi binomial, namun mempunyai total seluruh kejadian percobaan yang sangat besar atau lebih besar dari 50 atau N lebih dari 50. Artinya kejadiannya pasti lebih besar dari 50. Poin kedua, probabilitas hasil kejadian yang sangat kecil. Poin ketiga, distribusi Poisson digunakan untuk mengukur suatu proses distribusi variabel acak yang hasil percobaannya terjadi dalam selang waktu atau daerah tertentu. Poin keempat, banyak dipakai terutama dalam proses simulasi seperti proses kedatangan, proses antrian, dan lain-lain. Distribusi Poisson yang menyatakan sukses yang terjadi dalam selang waktu tertentu dapat dirumuskan dengan Px sama dengan E, yaitu bilangan irasional, yaitu 2,71828 pangkat min mu. Mu ini adalah rata-rata keberhasilan, dikali dengan mu pangkat X. X adalah variabel random discrete yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya per X faktorial. Distribusi Poisson juga memiliki variansi dengan rumus yaitu variansi kuadrat sama dengan N kali P. Untuk memahami soal dari distribusi Poisson, kita lihat ke contoh soal berikut. Contoh soal 1. Secara rata-rata, 1 di antara 1000 orang terkena penyakit asam urat. Ditanyakan, hitung probabilitas bahwa dari sampel acak sebanyak 8.000 orang terdapat paling banyak 2 orang terkena penyakit asam urat. Pertanyaan di sini adalah probabilitas bahwa dari sampel acak sebanyak 8.000 orang terdapat paling banyak 2 orang terkena penyakit asam urat. Maka, untuk mencarinya adalah P X kurang dari sama dengan 2. Karena di sini paling banyak adalah 2, maka yang diisikan adalah 0, 1, dan 2. Dengan 2 diikutkan. Dimulai dari rumusnya, yaitu P
Px sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial. Diketahui N adalah sampel. Sampelnya yaitu 8.000 orang. Terdapat paling banyak 2 orang terkena penyakit asam urat. Itu adalah sampel percobaannya. Kemudian peluang sukses. Peluang sukses ini adalah 1 di antara 1.000 orang terkena penyakit asam urat. Berarti 1 di antara 1.000 orang ini sudah sukses terkena penyakit asam urat. Maka peluang sukses sama dengan 1/1000 dihasilkan 0,001. Peluang keberhasilannya yaitu rata-rata keberhasilannya yaitu N kali P, di mana 8.000 dikali 0,001 menghasilkan 8. Ke jawabannya, yaitu dimulai dari Px sama dengan 0. Berdasarkan rumus dari distribusi Poisson di atas ini, seperti ini, yaitu E pangkat min mu. Mu tadi adalah 8, maka E pangkat min 8. 2,72 pangkat min 8. Kemudian mu tadi 8 dipangkatkan dengan X. X di sini yaitu 0, maka 8 pangkat 0. Apapun yang dipangkatkan dengan 0 maka menghasilkan 1. Maka 2,72 pangkat min 8 kali 1. 0 faktorial juga menghasilkan 1. Dihasilkan 0,00034. Kemudian untuk Px sama dengan 1. E pangkat min mu, yaitu E pangkat min 8 kali 8 pangkat X. X ini adalah 1, 8 pangkat 1 adalah 8 per 1 faktorial. 1 faktorial adalah 1 kali 1, yaitu 2,72 pangkat min 8 kali 8 per 1 menghasilkan 0,0027. Kemudian untuk X sama dengan 2, yaitu Px sama dengan 2, yaitu E pangkat min mu adalah 8 kali mu adalah 8 pangkat X. X di sini adalah 2 per X faktorial, yaitu 2 faktorial sama dengan 2,72 pangkat min 8 kali 64, karena 8 kuadrat adalah 64 per 2 faktorial adalah 2 kali 1, maka menghasilkan 0,0107. Pertanyaan tadi yaitu probabilitas bahwa dari sampel acak sebanyak 8.000 orang terdapat paling banyak 2 orang. Maka Px kurang dari 2 sama dengan Px kurang dari sama dengan 2 dimulai dari 0 sampai 2, karena 2 di sini diikutkan, yaitu 0,00034 ditambah 0,0027 tambah 0,0107 dihasilkan yaitu 0,01374. Kemudian contoh soal 2. Seorang sekretaris rata-rata melakukan kesalahan ketik 2 huruf setiap halaman yang diketik. Berapa probabilitas bahwa pada halaman berikutnya ia membuat kesalahan? Ditanyakan yang pertama yaitu A. Definisikan variabel acak X. B. Tepat 3 huruf. C. Kurang dari 3 huruf. D. Paling sedikit 2 huruf. Di sini diketahui yaitu rata-rata melakukan kesalahan ketik, yaitu ketik 2 huruf setiap halaman yang diketik. Maka untuk X-nya, untuk mencari ini kan pertanyaannya sampai 3 huruf, maka dicarilah X sampai dengan 3. Maka Px sama dengan 0, yaitu E pangkat min 2, karena rata-rata tadi adalah 2. Kemudian mu tadi 2, pangkat X-nya sama dengan 0, maka 2 pangkat 0 per 0 faktorial dihasilkan 0,135. Kemudian untuk Px sama dengan 1, yaitu E pangkat min mu tadi adalah 2 huruf setiap halaman, maka E pangkat min 2 dikali mu yaitu 2 pangkat X sama dengan 1, yaitu 2 pangkat 1 per X faktorial, yaitu 1 faktorial dihasilkan 0,27. Kemudian untuk X sama dengan 2,
Px sama dengan 2 yaitu E pangkat min mu, yaitu rata-rata tadi adalah 2 huruf, maka E pangkat min 2 dikali dengan 2 pangkat X. X ini adalah 2, maka 2 pangkat 2 per 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1. Berdasarkan E tadi adalah bilangan irasional, dikalikan untuk semuanya menghasilkan 0,27 juga. Untuk Px sama dengan 3. Untuk Px sama dengan 3, yaitu E pangkat min 2 dikali 2, yaitu X-nya 3, maka 2 pangkat 3 per X faktorial, yaitu 3 faktorial. 3 faktorial ini adalah 3 kali 2 kali 1, menghasilkan 0,180. Untuk pertanyaan B, tepat 3 huruf, maka yaitu sama dengan 3. Dihasilkan, P sama dengan 3 tadi adalah 0,180. Sudah didapatkan. Untuk yang C, kurang dari 3 huruf, maka yaitu kurang dari 3 huruf. Untuk itu, maka untuk yang Px sama dengan 3 sudah tidak diikutkan lagi, karena di sini tidak sama dengan, karena Px kurang dari 3, yaitu 0,135 ditambah 0,27 ditambah 0,27 menghasilkan 0,675. Yang C sudah didapatkan. Kemudian D, paling sedikit 2 huruf. Di sini paling sedikit 2 huruf, maka di sini lebih dari 2 huruf. Di sini tidak bisa untuk dihitung dari 0 sampai berapapun, maka di sini sudah ditetapkan rumusnya, yaitu 1 dikurang dengan X kurang dari 3 tadi, yaitu 1 dikurang 0,675 sama dengan 0,325. Kemudian contoh selanjutnya, contoh soal 3. Soal, pengalaman menunjukkan bahwa pada suatu perempatan terjadi 2 kecelakaan lalu lintas per minggu. Misalkan, terjadinya kecelakaan mengikuti proses Poisson. Ditanyakan A, berapa rata dan standar deviasi distribusinya. B, berapa probabilitas terjadi 4 kecelakaan dalam seminggu yang dipilih secara random. C, berapa probabilitas tidak terjadi kecelakaan selama seminggu yang dipilih secara random. Jawab. Di sini sudah diketahui, yaitu pengalaman yang menunjukkan bahwa suatu perempatan terjadi 2 kecelakaan lalu lintas per minggu. Maka 2 kecelakaan ini adalah rata-rata keberhasilannya, yaitu mu. Rata kecelakaan dalam seminggu yaitu mu sama dengan 2. Untuk mencari A ini sudah didapatkan, yaitu mu sama dengan 2. Kemudian variansi. Standar deviasi ini adalah variansi Poisson, yaitu seperti rumus yang tadi, variansi distribusi Poisson adalah variansi kuadrat sama dengan N kali P. Ini sudah disingkat, maka standar deviasi Poisson sama dengan akar dari NP sama dengan NP ini adalah perkalian dari mu, maka standar deviasinya yaitu akar 2 sama dengan 1,41. Jawaban untuk A sudah didapatkan. Pertanyaan untuk B, berapa probabilitas terjadi 4 kecelakaan dalam seminggu yang dipilih secara random? Di sini adalah probabilitas terjadi 4 kecelakaan, tidak paling sedikit atau tidak kurang, maka ini sama dengan 4. Di sini untuk Px sama dengan 4, maka dari rumus distribusi Poisson, Px sama dengan E pangkat min mu kali mu pangkat X per X faktorial. Untuk X sama dengan 4, karena di sini adalah sama dengan 4, sama dengan E pangkat min mu. Mu tadi adalah 2, maka E pangkat min 2 dikali mu pangkat X. Maka mu tadi adalah 2, pangkat X-nya adalah 4, per 4
faktorial karena X-nya faktorial 4 faktorial. 4 faktorial ini adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dari ini dihasilkan 0,0922. Untuk pertanyaan B sudah didapatkan. Pertanyaan C, berapa probabilitas tidak terjadi kecelakaan selama seminggu yang dipilih secara random? Ini menanyakan tidak terjadi, maka X-nya adalah 0 karena tidak terjadi kecelakaan. Maka X-nya sama dengan 0. Sama dengan E pangkat min mu dikali mu kali X, X-nya adalah 0 per 0 faktorial, X faktorial. Dari E pangkat min 2 kali 2 pangkat 0 per 0 faktorial. 2 pangkat 0 ini adalah 1. 0 faktorial ini sama dengan 1. Maka dihasilkan untuk E pangkat min 2 adalah 0,13534. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penggunaan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.